Misi Jordi Amat meredam keraguan di Timnas Indonesia. Jordi Amat kembali masuk skuad Timnas Indonesia untuk 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini pun jadi momen bagus bagi Jordi Amat untuk meredam keraguan. Jordi Amat merupakan salah satu pemain naturalisasi yang datang di gelombang awal era 2020-an. Jordi Amat punya latar belakang karir yang bagus karena sempat membela Espanyol dan Swansea City. Jam terbang yang tinggi tersebut diharapkan jadi modal bagus saat Jordi Amat membela Timnas Indonesia. Namun dalam beberapa laga terakhir, Jordi Amat malah identik dengan kesalahan dan blunder. Blunder terakhir Jordi Amat terjadi ketika Indonesia menghadapi Irak Juni lalu. Saat itu, Jordi Amat yang menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia mendapatkan kartu merah di menit ke-59. Nama Jordi Amat pun mulai tersisihkan dari skema impian para penggemar Timnas Indonesia. Terlebih setelah Jai Ijes datang, menyusul kemudian Miss Hilgers yang bersiap menjalani debut. Nama-nama itu pun yang kini jadi favorit penggemar Timnas Indonesia. Saat Jordi Amat absen karena cedera dalam duel laga Arab Saudi dan Australia, terbukti lini belakang Indonesia bisa tampil kokoh. Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner bisa jadi pendamping yang solid bagi Jai Ijes. Kini Jordi Amat kembali masuk skuad Timnas Indonesia untuk 2 laga lawan Bahrain dan Cina. 2 laga tersebut adalah laga tandang yang bakal menguras energi dengan jarak antar pertandingan yang terbilang sempit. Bila Jordi Amat mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong, momen itu bisa jadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan diri penggemar Timnas Indonesia. Dengan menimbang pengalaman, ada peluang Jordi Amat bermain berpasangan dengan Jai Ijes dan Miss Hilgers. Cina klaim Miss Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah. Proses naturalisasi 2 pemain keturunan Timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reijnders, dikatakan tidak sah. Mereka disebut tidak bisa tampil untuk skuad Garuda di lanjutan laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Klaim tersebut dibeberkan oleh salah satu media Cina, 163.com, belum lama ini. Timnas Cina dikatakan bisa melapor dan mengajukan banding kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia AFC jika Miss dan Eliano tetap dimainkan. Skuad Garuda diperkirakan bisa langsung kena vonis hukuman kekalahan 3 gol tanpa balas andai memaksa menurunkan 2 penggawa tersebut. Hal itu tentu menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Menurut peraturan AFC terkait, kedua pemain tersebut Miss dan Eliano tidak berhak bermain. Tulis 163.com, Kamis 3 Oktober tahun 2024. Jika mereka bermain pada saat itu, tim Tiongkok dapat mengajukan banding dan AFC akan mengajukan banding peraturannya. Tim sepak bola putra Indonesia akan langsung divonis kalah 0-3. Lanjut mereka. Sebagaimana diketahui, Miss dan kolega dijadwalkan akan melawan Timnas Cina pada 15 Oktober tahun 2024 ini. Laga tersebut menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Sebab, Timnas Cina menjadi tim yang paling mungkin bisa dikalahkan dari kontestan lainnya di grup C. Adapun tim-tim grup tersebut, selain Cina, yang menjadi lawan Timnas Indonesia diantaranya Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain. Kevin Dix, kakak saya senang saya gabung Timnas Indonesia. Kevin Dix mengungkapkan kakaknya akan senang jika dirinya bermain untuk Timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu saat ini disebut-sebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia WNA. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNA. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Denny van Laar. Selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Football Premier tersebut juga sempat menyebut nama oleh Romani. Sejalan dengan kabar itu, Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Ex Fiorentina itu mengakui PSSI sudah menghubunginya, namun ia masih memikirkan tawaran tersebut. Mereka pihak Indonesia pasti sedang berusaha dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan, kata Dike, dikutip dari Bold, Jumat 4 Oktober 2024. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, imbuh pemain bernama lengkap Kevin Dix bakar besi itu. Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNA. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya.
Bahkan, sang pemain mengakui kakaknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ungkap Kevin. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakak saya yang lahir di sana, papar Kevin. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia. Tambah pemain berusia 27 tahun tersebut. Jadwal Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan tandang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berikut jadwal Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Indonesia bakal melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan tersebut dihelat di Stadion Nasional Bahrain pukul 23 WIB. Laga ini dipastikan tidak akan mudah bagi Indonesia, sebab Bahrain juga mengusung misi meraih poin penuh guna mendongkrak posisi klasemen. 5 hari setelahnya, tepatnya 15 Oktober tahun 2024, Indonesia akan menantang Cina. Duel tersebut tersaji di Stadion King Daoyot Football pukul 19 WIB. Pertandingan tersebut juga tidak mudah bagi anak asuh Shin Tae-yong. Stamina Orlando Ari dan kolega diuji dalam laga tersebut. Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C. Skuad Garuda mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan yang dilalui. Adapun Bahrain berada di tempat ketiga grup C dengan raihan 3 poin dari 2 laga. Bahrain sebelumnya sukses mengalahkan Australia 1-0. Lalu, Bahrain takluk dari Jepang dengan skor 0-5. Sementara itu, Cina saat ini berada di dasar klasemen grup C. Cina belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Cina sebelumnya takluk dari Jepang dengan skor 0-7. Di laga kedua, Cina ditekuk Arab Saudi 1-2. Bahrain vs Indonesia. Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Stadion Nasional Bahrain. Kick-off 23 WIB. Cina vs Indonesia. Selasa, 15 Oktober tahun 2024. Stadion King Daoyot Football. Kick-off 19 WIB. Menerka posisi ideal Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya 2 amunisi baru yaitu Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat melawan Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hilgers memang jadi sosok yang ramai jadi pembicaraan selama proses naturalisasi berlangsung. Sedangkan Eliano dibicarakan karena merupakan adik dari pemain AC Milan dan timnas Belanda Tijani Reijnders.